Oke, jadi hari ini IHSG-nya dibanting tadi ya, pagi-pagi dari pagi, dibanting, turun, mantul, kena area support dari, downtrend line yang di sini ya, mantul, dan ditutupnya minusnya mengecil gitu. Ya, tapi meskipun minus yang mengecil, kalau kita lihat, dari sisi foreign flow ya beberapa hari ini, dari kita dari sini ya, pokoknya, setelah Senin minggu lalu ya, setelah Senin minggu lalu tuh foreign flow-nya agak sedikit kurang bagus ya, terutama di hari Jumat dan hari ini ya. Hari ini net sell sekitar 1 triliun lebih, ya waktu Jumat juga 1 triliunan kalau nggak salah. Ya, jadi asing udah mulai, eee, sedikit, pelan-pelan udah mulai keluar, ya. Pelan-pelan udah mulai keluar. Nah, itu yang bikin, IHSG bisa turun dalam dan baliknya nggak terlalu bagus ya, nggak kayak dulu-dulu kan kalau turun dalam langsung balik gitu ya, baliknya cepet gitu ya. Kalau ini, kali ini baru baliknya di, mendekati closing, ya, mendekati closing itu baru balik. Ya ini ya. Nah, ini ada gap juga, paling besok cuma nutup mungkin jatuh lagi gitu, mungkin gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Besok kayak gimana pergerakannya, ya. Jadi, ya terus terang, kita juga lagi nggak terlalu banyak rekomen dulu ya. Kenapa? Karena, saya masih belum lihat arah market ini mau kemana gitu. Kalau misalkan, eee, secara teknikal IHSG itu sideways ya, ini sideways garis hitam, eee, sampai dengan yang di sini tentunya ya. Jadi range sideways-nya di sini, 7.000 sampai 7.030-an. 7.350-an gitu ya, sekitar sini. Ini range sideways-nya. Ya, kalau dilihat perdagangan hari ini kebanyakan yang jalan tuh malah saham-saham yang 50-an ya, saham-saham yang 50-an. Eee, ada HRME, BBRM, Enzo gitu ya. Nah, kalau saham-saham yang nggak 50 tuh kebanyakan ARB ya, dari sektor energi. Ya, kebanyakan ARB, dari sektor banking juga cukup banyak, tapi bukan big bank-nya yang ARB gitu ya. Jadi masih cukup oke. Nah, kita akan mulai masuk ke pembahasan, eee, sektoralnya dulu ya, seperti biasa. Eee, kita mulai dengan indeks energi. Ya, kita mulai dengan indeks energi. Ya, beberapa hari ini, sorry, bukan beberapa hari ini, baru hari ini indeks energi itu, memimpin penurunan dari IHSG ya. Jadi ini ada kemungkinan ya, saya bilang ada kemungkinan, sektor energi ini udah mulai nggak akan strong uptrend lagi. Dalam arti, eee, mungkin akan sideways masuknya, gitu, ya. Kemungkinan akan sideways. Ya, karena hari ini baru patah uptrend line-nya ya, strong uptrend-nya. Hari ini baru patah. Gitu. Ya, jadi kemungkinan akan terkoreksi sampai sini. Ya, sampai sini 18.10, mungkin mantul lagi sebentar, turun lagi. Gitu. Jadi, kita akan mulai kurangin bobot di sektor energi ya. Padahal waktu kemarin di sini hari Kamis tiba-tiba ini ya,
menguat ya. Saya pikir wah ini Jumatnya bakalan kuat nih, ternyata Jumatnya juga sektor energi closingannya ya, terutama closingannya udah mulai dibantingin. Ya, hari ini udah mulai ARB. Ya. Jadi mungkin akan ada rotasi sektor yang cukup signifikan dari sisi bergerak yang menggerakkan IHSG ya. Kalau sebelumnya itu IHSG kan digerakin oleh sektor energi plus sektor finance ya, terutama Big Bang. Nah, kemungkinan sektor energi ini udah mulai nggak akan ikut menggerakkan IHSG lagi. Gitu. Ya, sesekali GoTo jadi penggerak, tapi untuk kali ini kayaknya energi nggak akan jadi penggeraknya lagi. Ya, kita mulai coba cek Adaro-nya dulu, ya blue chip-nya dulu. Ya, blue chip-nya sih so far masih bertahan di atas EMA 34 ya. Masih bertahan di atas EMA 34 dan kalau kita lihat histori ini EMA 34 mantul, EMA 34 mantul, EMA 34 mantul. Nah, sekalinya di bawah ya turun gitu ya. Nah, so far sih ini dia masih mencoba bertahan di atas EMA 34. Tapi kalau besok ingat ya, kuncinya itu besok sektor energi. Kalau besok masih turun juga, artinya itu udah sangat-sangat rawan banget gitu ya. Silakan Bapak Ibu perketat berketat SL-nya. Ya, Adaro, PTBA, tuh PTBA malah udah mulai masuk ke bawah. Ya, udah mulai masuk ke bawah. Ini udah mulai agak rawan. Ya, ya terlepas dari nanti hasil laporan keuangan Q3 kuartal ketiga itu pasti akan bagus juga. Ya, pasti akan bagus. Cuman eh, mungkin saran saya setelah laporan keuangan kuartal ketiga ini keluar, yang dimana hasilnya pasti akan bagus, sebaiknya porsinya benar-benar dikurangi, ya. Atau kalau kasarnya sih, ya udah buang dulu aja semua, bersihin, gitu ya. Nanti masuk lagi, gitu. Kenapa? Karena kuartal 4 menurut saya harusnya nggak akan sebagus kuartal 3, gitu. Meskipun memang dari kuartal 4 kan kita mengharapkan akan adanya sektor batubara tuh musim dingin ya. Gitu. Tapi menurut saya nggak akan sebagus kuartal 3. Ya, kuartal 3 ini udah kuartal terakhir untuk laporan keuangan saham-saham energi bakalan bagus. Batubara terutama ya. Oke, kita cek saham-saham apa ya yang menarik. Kita coba Bumi. Oke, Bumi harusnya udah sebentar lagi akan technical rebound. Ya. Harusnya udah sebentar lagi akan technical rebound. Paling mentok tuh di sini ya, 131 123 sampai 131. Nah, nggak boleh turun di bawah ini lagi. Ya. Nggak boleh turun di bawah ini lagi. Jadi harusnya sih sekali lagi turun mantul, besokannya langsung naik lagi gitu ya. Cuman kalau diukur kenaikannya untuk sementara nggak akan naik sampai sini dulu ya. Kemungkinan naiknya paling sampai mentoknya sampai di sini dulu. Sampai di sekitar 200 ya atau 198. Jadi kemungkinan naiknya cuma sampai sini maksimal, udah gitu dia koreksi lagi. Gitu ya. Ini untuk Bumi. BRMS. Ya, BRMS juga harusnya udah bentar lagi ya. Ini apa namanya? Masuk loh, loh, loh. Masuk ke dalam area supportnya. Supportnya di sini. Ini ya seperti biasa, Bakri Group bergeraknya barengan biasanya kan. Jadi harusnya sih kalau Bumi yang mantul, ini juga ikutan mantul. Bahkan kayak Dewa itu menurut saya menarik harga sekarang. Ya, kemungkinan besok malah Dewa bisa mantul. Ya, tapi saya juga tadi nggak langsung buru-buru di ARB, langsung di HK ya, gitu ya. Karena saya mau lihat
respon market besok seperti apa. Jadi saya mungkin butuh beberapa hari mantau dulu nih gitu. Saya nggak berani kasih rekomen dulu, tambah saham apa gitu ya, beli saham apa, saya masih belum berani, saya masih harus mantau dulu kayak gimana respon marketnya gitu. Ya. Nah, sebenarnya udah masuk area support sih ini. Ya, makanya harusnya di sini mantul kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis mantul, Jumat turun harusnya nggak apa-apa, tapi hari ini harusnya tuh naik gitu. Ya, target naiknya sementara masih cuman sampai di sini doang. Ya, 208 sementara gitu. Ya, terlepas nanti bisa lebih ya syukur, kalau enggak ya paling sementara di sini. Jadi bumi masih menarik ya, karena turunnya udah cukup lumayan. BRMS juga menarik ya, karena udah bentar lagi masuk area support. Terus Harum. Ya, Harum so far sih masih menarik juga ya sebenarnya. Tapi catatannya balik lagi, besok jangan sampai turun lagi. Kalau besok udah turun lagi ya sudah. Harusnya kenaikannya udah mau apa namanya? Kenaikannya harusnya udah mau selesai gitu ya, atau mungkin sideways dulu gitu, jadi ya sideways dulu, mungkin bikin double bottom atau bikin pola something gitu ya. Karena kalau misalnya kita tarik dari sini trendline-nya, nah ini udah di batas trendline-nya. Jadi harusnya kalau besok dia mau mantul itu bakalan bagus, tapi kalau besok nggak mantul, nah kemungkinan akan terkoreksi pertama di sini levelnya. Yang kedua bisa bikin double bottom di sini, gitu ya. Nah, ini agak rawan. Kalau udah sampai sini terus nggak mantul itu agak rawan, ya. Makanya mudah-mudahan besok mantul, ya. Closingannya cakep, mudah-mudahan candlenya hijau, bisa break lagi 1935, ya itu bakalan bikin dia mulai oke lagi, gitu ya. 1935 ini kuncinya di sini. Sorry, 1950. Kuncinya di situ ya, 1950. Ya, sementara targetnya masih di sini gitu ya, nggak kena garis downtrend yang ini. Gitu. Nah, ini stokastiknya juga udah di tengah-tengah ya, udah di tengah-tengah dan mulai motong ke bawah. Kalau besok closingannya masih merah lagi candlenya, ya udah ini udah pasti motong. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau udah motong di bawah sini, itu udah mulai tanda-tanda yang nggak enak gitu. Ya. Jadi harus hati-hati. Terus Elsa juga hari ini dibanting, ya hampir ARB. So far sih, kalau kita lihat teknikal, kuncinya 342 sampai dengan 360. Ya, ini kuncinya. Kunci kalau dia memang mau naik, harus dia bisa balik lagi ke sini. Nah, cuman untuk jangka pendek, kalau misalnya kita bikin garis trendline, ya dari sinilah ya, biar lebih ini apa namanya, biar lebih akurat. Nah, ini harusnya udah bentar lagi nih. Jadi besok nggak boleh candlenya closingannya di bawah 300 itu udah nggak boleh, gitu ya. Jadi harus di atas 300 supaya dia bagus. Terus kita ada Doit juga. Ya, Doit so far sih hari ini masih bertahan ya. Masih bertahan di atas M34. Ya, ini sideways kecilnya sampai 404 batasnya. Nah, kalau udah di bawah 404 ini udah agak rawan. Jadi kalau dia memang mau naik, memang kalau dia memang mau naik besok harus candlenya hijau, mirip kayak gini, ya.
harus candle hijau mirip kayak gini. Jadi harusnya ya intinya sih sektor energi besok harus rebound. Intinya sih itu. Semua saham yang ada di sektor energi besok harus rebound. Kalau nggak rebound, itu agak bahaya. Gitu ya. Agak bahaya. Ya beberapa saham yang mungkin besok nggak rebound nggak apa-apa, tapi lusa udah harus rebound. Intinya sih harus rebound besok ataupun lusa minimal. Gitu ya. ADMR. Ya, ADMR juga lagi sideways nih ya, lagi sideways di range kecil sih range-nya. Oh, range sideways-nya. Di sini ya. Sampai di sini. Nah, kalau udah keluar lagi dari sideways yang ini, ya bisa lanjut lagi gitu ya. Terus Soci. Nah, kalau Soci masih lebih oke. Ya, meskipun sekarang dia sideways di candle yang panjang ini. Ya, tapi secara tren udah mulai kuat di atas EMA 34, harusnya udah mulai oke gitu ya. Cuman ya ini sahamnya tuh suka lama ya, suka lama, kadang suka PHP, ya harus sabar. Agak susah sih trading di Soci, makanya kita beli dan hold. Tadi Bumi BRMS udah kita bahas BP ya. Nah, BP juga harusnya udah harus mulai mantul sih, jangan kelamaan gitu. Nah, ini supportnya 126 ya. Harusnya udah mulai mantul. Kalau kita pakai Fibonacci, ya sekitar sini berarti ya. Nah, jadi area support 126 sampai 139. Terus ini SMMT. Nah, SMMT itu hari Jumat saya lupa ya. Hari Jumat tuh ternyata SMMT tuh cum dividen. Ya, hari Jumat cum dividen, hari ini ex dividen, makanya dia kebanting. Ya, makanya dia kebanting. Tapi so far kalau dia masih bisa bertahan sih bakalan bagus ya. Eh, ini saya lupa ternyata SMMT mau bagi dividennya di apa namanya di bulan ini gitu. Ya, so far sih harusnya masih oke. Ya, karena kalau kita lihat di time frame yang lebih panjang, ya ini kelihatannya masih oke. Kecuali minggu ini candle merah ya itu agak rawan. Gitu ya. Terus apalagi tadi Dewa ya. Dewa kita belum bahas. Nah, ya. Dewa sebenarnya di sini ya area masuknya 52 sampai 57. Ya, jadi kita lihat besok apakah rebound atau enggak. Rebound bakalan cakep. Tuh, ya. Harusnya rebound sih. Harusnya rebound. Terus ada apa lagi nih di sini? Mungkin yang bisa diperhatiin lagi itu ada PKPK ya. Ini terkait dia mau red issue ya. Mau red issue harga sehingga saya 180, cuman tanggal red issue-nya saya masih belum dapat. Ini dia ada bullish engulfing. Nah, hari ini dia naik. ARA ya kalau nggak salah. Ya, ARA 10%. Nah, ini harusnya masih bisa naik sih. Tapi ya kalau mau yang safety sih tunggunya di sekitar sinian ya. 212 sampai 230 itu lebih aman sih ya dibanding main di sini. Cuman mungkin yang mau trading ya
mungkin di sini bisa dimanfaatin. Cuman lotnya juga nggak bisa banyak-banyak. Dan ada resiko ya, ini arahnya cuma 10% soalnya sekarang. Terus ya, yang tadi saya bilang saham yang 50 yang baru bangun itu ada BBRM. Nah, ini hari ini adalah hari kedua ya candle hijau. Harusnya besok masih bisa naik lagi kan sekali lagi ya. Dan kenaikannya kan 10%. Ini tuh kenaikannya cuma 10% ya. Maksimal cuma 10%. Jadi ya silakan kalau mau yang ini ya. Yang penting saya udah kasih tahu. Cuman kalau di kita belum akan kita rekomendasiin secara resmi ya. Tapi kalau mau yang ini ya silakan. Mau yang trading sendiri, mau masuk silakan. Itu paling dari sektor energi ya. Oh sorry, Indi. Indi. Indi ya kurang lebih supportnya di 3 ribuan ya sampai dengan di sini supportnya 2.900. Nah kalau dia kuat di atas ini harusnya dia arahnya naik sih. Nah, kalau kita ukur pakai Fibonacci ini sih, harusnya target naiknya tuh sampai 3780 ya atau 3.800 lah kasar. Di sini harusnya gitu ya. Kita pindah ke sektor yang lain. IDX properti. Nah, IDX properti akhirnya apa namanya mulai koreksi ya. Setelah kemarin tuh naik terus seminggu. Ini meskipun turun tapi banyak sahamnya masih bisa naik gitu ya. Sekarang sektornya turun, sahamnya juga ikutan turun. Nah, ini gara-gara BI rate-nya naiknya cukup lumayan ya. BI rate-nya naiknya cukup lumayan, tren apa namanya uptrend line-nya juga patah ya. Uptrend line-nya patah dan kemungkinan ini akan sideways. Sideways-nya di range sini. Nah, ini akan jadi support ya. Supportnya ini range sideways-nya ya berarti sampai di atas ini. Gitu ya. Nah, cuman ini juga sama, saya prediksi besok saham-saham properti juga pada rebound ya. Kita ada CTRA, ini udah mulai kuat di atas EMA 34 ya closingannya. Terus Sumarekon juga masih ada. Ini meskipun closingannya di bawah EMA 34, besok harusnya mantul. BSDE, ya ini juga sama ya. Sore-sore udah mulai ada rejection. Terus apa lagi? Sebentar, saya nyantet dulu. Astri, ya Astri ini juga menurut saya juga masih oke ya. APLN juga masih oke. Jadi rata-rata sebenarnya sektor properti sih masih oke ya intinya. Cuman ya mungkin ini dia koreksi sehat dulu ya sebelum eh, lanjut rally lagi. Terus yang menarik itu ada BKSL.
Ya ini ini udah mulai masuk ke area atau dekat-dekat area support candle yang panjang ini ya. Candle yang panjang nih supportnya di 5, sorry 53 ya, di 53 candle yang panjang nih supportnya. Nah, ini udah mulai dekat-dekat sini, ini udah mulai menarik lagi ya. Kemungkinan kalau besok rebound kita akan rekomen ini. Terus MDLN juga masih oke. Ya, masih oke MDLN. Ini ada resistennya 136. Break itu harusnya dia lanjut sih. Ya, harusnya dia lanjut. Terus Bchip juga masih oke. Ya, cuman lagi sideways ya, lagi sideways. Sideways di range sini. Sampai sini. Bapak ini juga masih oke, Bapak. Ya, Bapak masih oke. Ya mungkin minggu ini sih akan sideways di sini kemungkinan. Minggu depan atau bulan depan tuh baru akan jalan sih harusnya. Ya, sementara sih akan sideways di range ini. Menurut saya. Ya syukur-syukur minggu ini bisa jalan juga ya bagus gitu. Atau jangan-jangan besok bisa langsung jalan ya itu juga bagus. Eh terus yang menarik lagi masih ada BIPP. Ini juga sideways ya, masih sideways, nggak terlalu kelihatan sih candlenya ya, karena pergerakannya juga jarang, belum rame. Oh, ada Pewon. Pewon. Nah, ini juga harusnya besok mantul. Ya, harusnya besok mantul. Makanya tadi kita masih coba hold dulu untuk saham Pewon di sektor properti ya. Kita lihat dulu besok mantul nggak. Kalau nggak mantul, kita akan langsung SL. Ya, jadi sektor properti intinya sih sektor properti masih cukup menarik ya. Jangan lupa setelah komoditi boom, eh, biasanya itu arahnya ke properti boom. Ya, cuman mungkin baru kenceng-kencengnya lagi atau rally-nya lagi yang mirip kayak batu bara atau komoditas itu di tahun depan sih properti. Cuman tahun ini udah akan mulai bergerak-gerak gitu ya, udah nggak akan turun-turun lagi kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Naiknya cuman buat untuk diturunkan lebih dalam. Kalau yang ini naiknya untuk sideways dan lanjut rally lagi. Ya. Nah, yang perlu dipantau nih LPKR yang ada di area support nih ya sekarang. Cuman saya masih belum lihat pola candle untuk reversal ya. So far sih dia masih terjaga di area supportnya di sekitar sini ya. Di sekitar sini ya. So far dia masih terjaga. Nah, kita tinggal tunggu satu candle hijau, nah baru dia mulai confirm nih, gitu ya, confirm. Dia akan bentuk pola double bottom di sini, ya, double bottom. Ini menarik, gitu ya. Ya mungkin itu dulu. Oh ya, sama ini ya, ada saham PPRO. Ya, PPRO kita masih keep meskipun closingannya di 50. Ya, meskipun closingannya di 50 kita masih keep. Ya, ya seperti yang saya sempat bilang ya di grup pada saat kita rekomen PPRO itu alasannya adalah saya dapat info dari orang yang kasih rekomen Suli. Ya, kalau Bapak Ibu ingat
Suli waktu itu kita masuk di sekitar sini ya, sekarang udah naiknya udah tinggi banget ya. Ya ini sulinya sih akurat ya, naiknya kenceng gitu ya. Makanya kita tinggal lihat PPNO-nya apakah akan serupa atau ternyata malah zonk, ya kita akan lihat gitu. Oke, itu dari IDX Property. Sekarang kita pindah ke IDX Finance. Ya, IDX Finance masih sama polanya, masih bentuk inverted head and shoulder ya. Di sini. Nah, ya masih sama. Hari ini pun BBCA tadi sempat merah, closingannya hijau lagi ya. Ini kena EMA 34 ya langsung technical rebound. Terus BBRI juga sama ya. Ini udah cakep. BBNI-nya tadi sih masih merah, tapi closingannya hijau ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, BBNI, Bank Mandirinya juga sama. Ya, so far Big Bang-nya masih oke. Ya. Terus mungkin yang bisa diperhatiin tuh BRIS. Ya, kemarin Jumat di saat yang lain merah, BRIS bisa hijau sendiri nih. Maksudnya bank digital yang kecil ya maksudnya. Dia bisa hijau sendiri ya. Mungkin karena terkait udah disetujuinya mau ini ya, red issue juga. Ya, mau red issue udah disetujuin. Nah, ini tinggal nunggu satu candle hijau lagi atau break dari sini ya. Break dari 1590. Nah, itu harusnya udah cakep. Gitu ya. Harusnya udah cakep. Ya, harusnya udah cakep. Mungkin bisa diperhatiin. Nah, dan kalau sesuai dengan ini ya, apa namanya? Apa namanya? Teknikal ya, harusnya dia bisa sampai 2000 ya. Minimal di 1865 sini. Nah, sini. Ya berarti sampai sini lah. Nah, gitu ya. Tapi kuncinya harus kuat dulu di atas 1560. Ya kalau kita lihat weekly-nya juga oke. Ya stokastiknya juga masih oke. MACD juga udah mulai masuk ke area positif. Jadi ini mungkin akan bakalan bagus ya. Terus BPTN ini juga masih oke ya, BPTN masih oke. Ini potensi bikin cup and handle gitu ya. Ini cupnya, ini handle-nya, atau bisa dibilang mau bikin pola apa namanya, ascending triangle juga bisa gitu ya. Ya intinya polanya ini adalah kalau dia break 1625 1630 dia bakal kenceng gitu. Nah,
Untuk agro ini emang agak sedikit beda ya, agak sedikit beda dengan BRIS. Kalau BRIS-nya kemarin RUPS hasilnya bagus, kalau agro ini belum ada kabar. Nah, cuman yang jelas dia udah ada di area support nih untuk pola double bottom. Tinggal nunggu satu pola candle ya, pola candle reversal. Kalau nggak muncul pola candle reversal, ternyata dia malah breakdown, ya udah wassalam. Ya, target turunnya mungkin bisa sekitar berapa ya? Kalau pakai Fibonacci itu ya 450 lah ya, kurang lebih di sini. Gitu. 450. Jadi besok ya dia harus candle hijau baru mulai menarik. Ya, mungkin akan sama besok-besok pergerakannya. Gitu ya, sama dengan BRIS maksud saya. Terus BNGA juga masih belum kemana-mana ya. Dia masih belum kemana-mana. BDMN juga masih sideways. Ya, BDMN juga masih sideways. Oh, yang menarik itu ada PNBS ya. So far sih masih belum capai target kita ya, tapi harusnya dalam waktu dekat ini akan capai. Ya, harusnya dalam waktu dekat ini akan capai target kita. Ya, ini so far dia lagi sideways nih. Tadi itu bahkan marketnya merah, dia mencoba ngelawan. Sempat naik sampai 91. Ya cuman seperti biasa PNBS tuh hari ini jalan, besok enggak. Besoknya lagi enggak, nanti tiba-tiba jalan lagi, ya jalannya sehari, enggaknya berhari-hari gitu. Jadi emang agak susah kalau mau dipakai buat fast trading ya. Harus di hold, beli dan di hold. Kita ada ADMF ya. Ini ADMF bagi yang bersabar, mau sabar, ini boleh ya. Boleh di hold, boleh ditambah atau mau all in juga boleh. Tapi harus sabar. Kuncinya di situ. Ya, targetnya minimal 10.000. Terus apa lagi ya? Di bank ini yang menarik finance ya. Kita ada AHAP ya. AHAP, nah so far sih dia harusnya kuat ya. Harusnya sih dia kuat. Nah, ini kalau dari weekly supportnya di sini ya. Di 100 supportnya. Dan ini kan turunnya udah mulai, volume udah makin kecil ya pada saat dia turun. Nah, ini udah mulai menarik gitu. Ya, kemungkinan nanti kalau dia ada pola candle reversal di sekitar sini, ya kita akan tambah barang. Ingat ya, waktu dari awal saya bilang AHAP itu cicil beli. Terus berikutnya, oke, asuransi ini kayaknya mulai juga ya. Ini ada ASBI, ya ini mulai technical rebound. Terus ASCT-nya kayaknya belum sih, tapi harusnya hampir atau akan nyusul gitu ya. Ya nanti Bapak Ibu bisa pantau-pantau saham-saham apa tuh namanya asuransi ya. Tapi ya terus terang kita akan baru akan rekomennya cuman itu aja, AHAP aja gitu ya. Kalau yang lain mungkin silakan di tradingkan saja. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, basic material. Nah,
Basic material ini apa namanya? Seharusnya masih confirm ya bentuk polanya ini. Tinggal nunggu breakout-nya aja gitu ya, tinggal nunggu breakout-nya aja. Breakout trenan ininya ya. Nah, breakout nunggu tren kuning ya di breakout ya. Tapi kalau kita lihat saham Antam ya ini agak rawan ya. Kemarin sebenarnya udah sempat menarik, tapi ternyata hari Jumatnya dibanting. Hari Jumatnya dibanting, Kamis hari ini juga dibanting gitu ya. Jadi ya masih wait and see. Ya, masih wait and see. Kalau yang udah punya ya di hold, belum punya jangan ditambah. Jangan beli dulu gitu ya. Kalau udah punya jangan ditambah juga gitu ya. Teens juga sama ya. Teens terus Inco juga sama ya. Masih belum oke. Tapi eh, secara apa ya? Secara teknikal masih menarik ya. Risknya lebih kecil. Cuman saya memang belum berani saranin untuk tambah barang di sini gitu ya. SMGR yang jadi andalan di sektor semen ya, ini masih bisa positif. Padahal hari ini candle-nya ya SG merah dia masih bisa positif. Terus SMBR Batu Raja ya anak usahanya malah merah. Tapi so far dia masih kuat di atas EMA 34 ya. Cuman yang jadi eh, bikin agak khawatir, candle-nya panjang, volumenya besar. Artinya sepertinya akan ini ada distribusi gitu. Jadi ya kita coba pantau dulu lah ya untuk SMBR-nya gimana. Terus INKP, INKP so far lagi mulai sideways ya di sini. Gitu. Kita tinggal lihat apakah dia kuat di atas ini. Gitu ya. Tekimnya juga sama, masih oke juga. Ya, tekimnya masih oke. Supportnya di sini 7.100. Terus ada keras, masih hold keras juga. Ya, ini juga harusnya besok rebound. Dan mungkin yang bisa dipantau lagi adalah AGI. Ya, ini tuh AGI. Kalau kita perhatiin, dia bikin something, sesuatu pola. Yang namanya adalah ascending triangle. Gitu. Ya, ascending triangle. Nah, cuman daily-nya tuh udah masuk area jenuh ya. Jadi mungkin ini sideways dulu gitu ya beberapa hari. Mungkin di sekitar Kamis atau Jumat baru akan jalan lagi. Week-nya udah cakep sih menurut saya. Week-nya udah cakep gitu. Ya. Ini akan kalau udah oke ini akan kita masukin ya. Ini kalau udah model keluar pola begini ya seperti kita tahu ya waktu dipegas harusnya sih confirm ya. Jadi nanti bagi yang mau in ya monggo silakan. Terus ada NICL. Ini sama juga ya, masih kayak yang apa namanya tadi tuh trio metal ya, sama kayak trio metal, jadi agak eh, jadi belum terlalu direkomend buat nambah dulu. Terus ESIP
Ya, ini seperti yang saya sempat bilang waktu saya rekomen ini saya dapat info, gitu ya. Nah, kebetulan ngasih info ESIP itu orang baru, ya pertama kali dia kasih info itu adalah ESIP, dan yang kedua itu adalah kajen, ya. So, bagi yang ikutin kajen, congrats, udah beger. Cuman siap-siap minggu ini kita akan TP, ya minggu ini kita akan TP. Ya meskipun orangnya nggak ada ngomong suruh TP dulu atau gimana sih, cuman kalau saya infonya dari awal dan saya ikutin teknikalnya gitu ya. So kita akan TP di area minimal 250 dengan maksimal 290. Ya, jadi kalau saya pribadi sih 250 akan buang dulu sebagian, sisanya akan di 290 gitu. Terus SKMI ya ini lagi sideways tapi secara tren masih oke ya, masih trennya tren naik. Ya ini SKMI. Jadi ditunggu aja. Terus Aldo ya, ini harusnya bentar lagi jalan ya. Kalau dari weekly chart udah mulai oke. Ya, weekly chart-nya udah mulai oke, harusnya bentar lagi jalan. Cuman harus sabar aja. Terus ada Arti juga. Ini karena satu sektor sama Antam Trio Metal gitu ya, kita juga masih belum rekom tambah barang. Nah, mungkin yang bisa dipantau juga ini ada SBMA ya. Ya, meskipun naiknya udah cukup lumayan sih ya. Udah lumayan tinggi, tapi ya so far menarik nih kalau ada koreksi-koreksi gitu ya. Minimal sampai sinilah koreksinya. 228 atau sampai 242 yang itu menarik sih. Terus di sektor ini ya mungkin itu aja ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya, non siklikal. Oke, sektor berikutnya adalah non siklikal. Ya, ini so far sih sideways ya, masih sideways juga. Nah, tengah-tengahnya itu di sini. Nah, dan dia tuh udah mau naik dari bawah ke tengah ya. Dari bawah ke tengah itu udah oke sih. Nah, cuman saham-sahamnya yang menarik tuh terus terang belum terlalu banyak ya. Yang pertama itu ada Creo yang menarik ya menurut saya. Ya, ini dia udah mau keluar dari tren sideways-nya nih. Ya, tren sideways berapa bulan nih? Ya, bisa dibilang sini aja lah ya. Ini. Nah, tren sideways-nya udah cukup lama gitu. Ya, udah mulai menarik sih. Cuman ya itu pergerakannya suka liar. Terus ada hoki, ya beras-berasan so far saya lihat sih udah lumayan oke. Ya hari ini saya baru lihat lumayan oke hoki. Tapi kalau Aisyah-nya ini belum.
CPO juga belum ya. Terus oke, menarik lagi ini ada PMMP. Ya, PMMP ini menarik. Ya, menarik. Cuman dia sayang lagi sideways di range ini. Gitu ya. Sideways di range ini. Kalau udah keluar dari range sideways-nya sih bakalan bagus. Ya, bakalan bagus. Terus ini ASA yang kita dulu pernah transaksi ini juga udah mulai menarik ya. Kita siap ini sahamnya udah mulai masuk watchlist kita ya. Ya siap-siap aja. Kita akan trading lagi di sini. Dan yang kita tahu ya, waktu itu kita trading di sini juga pergerakannya cukup liar ya. Siapkan jantung Anda. Berikutnya ada SFI. Nah, ini juga baru hari ini ya, baru hari ini naik besar, volume juga kencang, jadi harusnya besok masih bisa naik lagi ya. Mungkin targetnya sini 113. Terus ada Enzo ya, mungkin besok akan kita rekomendasiin ini ya. Ya ini Enzo belinya kalau merah sih. Kalau besok merah ya kita akan masuk. Tapi besok hijau enggak. Pas merah aja masukin. Soalnya infonya sih bandarnya jarang mau HK ini di sini. Dia maunya ngantri. Terus oke, kayaknya itu dulu sih. Iya, kayaknya itu dulu di sektor ini ya. Kita coba pindah ke sektor berikutnya. Apa? IDX infrastruktur. Oke, indeks infrastruktur kemarin ternyata gagal mau naik ya. Yang waktu minggu lalu udah sempat saya sampaikan ya bahwa waktu di sini saya kira udah mau jalan, ternyata dia malah turun. Sorry, iya di sekitar sini ya. Nah ini dia lagi bikin pola flag, ya bikin pola flag. Kita coba cek Telkomnya. Telkomnya mirip sama sektoralnya ya. Cuman di sini tuh di sektor ini yang eh, apa? Yang udah mulai oke itu telekomunikasi ya. Ini ada ISAT, tadi Telkom udah.
XCL ini udah masuk dekat support gitu ya. Terus kalau friend-nya sih masih belum terlalu kelihatan gitu ya kalau friend-nya. Jadi masih di telekomunikasi. Sorry, bukan masih. Eh, sekarang gantian telekomunikasi yang oke dan konstruksinya yang boncos ya. Konstruksinya agak kurang bagus, tapi kemungkinan besar dia bikin pola yang namanya double bottom atau triple bottom ya. Hampir semua hampir sama ya. Wika, Mas kita juga sama. Ini potensinya arahnya ke situ ya. Jangan lupa mau red issue ya. Eh, ini ya apa namanya? Eh, Pas kita Adi juga sama ya. Harusnya besok pada rebound sih, harusnya menurut saya. Cuman karena udah beberapa hari ini turun, ini jadi balik sideways lagi, bukan yang naik lagi menaik dulu gitu. Terus mungkin udah game FI ini udah mulai 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 rame juga gitu ya. Volumenya udah mulai stabil ya. Nggak yang kayak gini ya, ini kecil banget gitu. Yang ini udah mulai stabil gitu. Volume udah mulai stabil tapi masih sideways ya. Kuncinya itu ada di sini. 78 ya. Nah, ini yang seperti saya bilang, prediksi saya Oktober Garuda dibuka ya, ininya sahamnya di open suspend karena dia mau red issue. Terus di sini ada DGIG juga yang menurut saya akan menarik. Meskipun ini termasuk sektor konstruksi, tapi eh, karena bukan BUMN ya, mungkin dia akan bergeraknya sedikit berbeda dari yang konstruksi BUMN, gitu ya. Ya paling itu dulu sih kalau di sektor ini. Kelihatannya belum ada lagi yang menarik. Oke ya, kita pindah ke sektor berikutnya, IDX cyclical. Ya, so far IDX cyclical masih belum terlalu oke untuk sekarang. Kita masih ada range ya, yang masih nggak kemana-mana. Ya, masih nggak kemana-mana. Terus ada IMAS juga yang sama, masih nggak kemana-mana. Cuman entah kenapa nih harusnya dalam waktu dekat dia harus jalan. Kalau nggak jalan jadi kurang bagus ya. Terus yang menarik itu ada ABA ya. Ini ABA udah mulai teknikal rebound dari tren turunnya. Tapi ya ini baru mantul terus nanti sideways dulu ya. Mari juga sama. Nah, Mari malah lebih oke menurut saya karena naiknya belum terlalu banyak kayak ABA ya. Mari masih lebih oke. Ya, kuncinya dia harus kuat di atas 184 ya untuk dalam jangka pendek. Kalau trik 184 udah bisa buy gitu.
Terus, kita masih ada PSKT yang hari ini ternyata ARB ya, hari ini ARB. Kemungkinan besok akan kita jual dulu, nanti beli lagi di dekat-dekat 90. Terus apa lagi ya yang menarik ya, di sektor ini itu oh ini ada Bike, ya cuman udah cukup tinggi naiknya. Naiknya udah cukup tinggi, cuman karena dia udah mau all time high nih, nah ini bisa diperhatiin nih, kalau all time high biasanya kenceng naiknya. Kemungkinan Bike ini akan kita rekom nanti. Oke, paling cyclical itu ya, udah nggak banyak saham yang menarik karena memang masih ini. Oh, mungkin satu lagi ya, ada Auto yang waktu kemarin udah kita jual. Nah, ini dia mulai balik lagi nih, ini menarik kayaknya nih. Ya, dekat-dekat 12.70 itu menarik lagi dia. Gitu. Ya, so far kita akan pantau juga nih Auto. Sama mungkin ini Wood ya, bisa dipantau juga. Kenapa Wood? Laporan keuangan harusnya bagus. Ya, laporan keuangan harusnya bagus, apalagi yang sekarang rupiahnya melemah ya. Rupiah melemah, dolar yang menguat. Nah, dia diuntungin sih dari penguatan dolar. Ya, ini salah satu saham yang diuntungkan dari penguatan dolar. Jadi kita lanjut ke sektor berikutnya ya. IDX Tekno. Ya, indeks Tekno sepertinya akan bikin pola double bottom ya. Ya, pendukungnya mungkin dari GoTo. Meskipun yang kemarin di area sini ini ya pas mantul ya, sekarang dia lagi sideways di area sini. Terus ada dari Buka juga sama. Ini kemungkinan bikin polanya itu ini datar. Terus ini diagonal gitu ya. Nah, terus mungkin yang bisa diperhatiin kalau belum punya, ya ini ada kios. Dia kuat di atas MA34 ya. Dan dia lagi sideways di range ini sekarang. Terus ya untuk Tekno belum ada lagi sih yang menarik ya. Kita coba ke indeks berikutnya, indeks health. Nah, indeks health kemarin udah sempat mantul. Nah, ini udah siap-siap mau turun lagi ya. Mungkin dia akan sideways di range ini. Di range ini. Cuman karena kemarin kita masuk SAME dan udah SL ya. Jadi kita masih akan pantau dulu saham-sahamnya yang menariknya apa.
Ya, jadi kita nggak akan buru-buru masuk di sini. Coba PRDA. Ya, PRDA-nya lumayan sih, tapi nanti dulu lah ya. Jadi kita lewatin dulu aja untuk sektor healthcare. Lanjut ke industrial. Ya, industrial eh, di sini teknik apa high-nya yang kemarin itu udah dipatahin ya. Karena hari ini closing di bawah dari itu. Nah, kalau besok nggak bisa rebound, nah ini udah akan mulai turun dulu artinya ke sekitar sini gitu ya. Jadi siap-siap ada koreksi. Di sektor ini juga belum oke. Yang menarik ya sektor ini ada INDX. Ini dia lagi sideways ya, lagi sideways di range ini sini. Bisa terus di range ini. Terus BHIT juga menarik, tapi sayang hari ini nggak bisa closing di atas 66 ya. Kalau bisa closing di atas 66 bagus padahal tadi itu. Terus eh, di sini ada BNBR yang dia kembali lagi ke 50 ya. Ini pokoknya kalau grup Bakri Buminya jalan, ini pasti akan jalan. Terus oke, berarti di sektor ini udah nggak banyak lagi apa nggak ada lagi yang menarik ya. Kayaknya cuman itu aja. Kita pindah lagi ke sektor berikutnya. Ini sektor yang terakhir ya, indeks transportasi. Ya, indeks transportasi ini sepertinya masih akan melanjutkan penurunan nih. Ini kalau dari teknikal harusnya dia bisa lanjut terkoreksi sampai ke area sini ya. Ini sampai dengan sini area target koreksinya. Gitu ya. Jadi untuk persahamannya juga masih belum terlalu banyak yang menarik ya. So far baiknya sih hindari dulu aja ya, kecuali kajian yang kemarin. Ya yang tadi saya sempat bilang ya. Ini siap-siap minggu ini kita harus keluar. Ya kalau mau keluar, tapi kalau nggak mau keluar ya silakan gitu ya. Di sini 256, terus di sini 286. Ini area-area resisten ya, terus di sini. Nah, ini kan kebetulan udah dua candle berturut-turut hijau. Nah, harusnya sih besok hijau lagi dan kita akan keluar. Harusnya sih kena. Harusnya ya, harusnya. 250 harusnya besok kena. Sorry, kita nggak akan keluar. Maksudnya kalau saya pribadi saya mau keluar. Gitu. Targetnya sempat tetap masih di 290 tapi kita akan naikin trailing stopnya aja ya.
Oke, paling itu aja. Ini ada pertanyaan, Elsa potensi enggak? Ya, Elsa tadi udah dibahas di depan. Kemungkinan terkoreksi sampai sini 304, terus mantul. Nah, yang bahaya itu kalau nggak kuat di atas 300. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aceh. Aceh, ya betul sih, mulai mulai ini ya. Ini kan, oh ini pola ini nih pola 3 candle bullish reversal. Namanya Morning Star. Ini menarik sih kalau dia bisa breakout yang ada di sini di 655. Ya, 655 break itu menarik. Ya, cuman nggak tahu akan masuk ke rekom kita atau enggak ya. Kita akan coba cek. Cek dulu sebentar. Oke, ya. Ya boleh lah ini masuk. Ya, jadi besok kita akan rekom ini ya. Aceh. Swiss. Swiss kemarin tuh suspend ya. Kalau nggak salah sempat suspend. Hari ini ARB ya wajar. Ya, hari ini ARB karena kemarin sempat disuspend. Justru kalau dia nggak turun, itu nanti suspendnya bisa lama gitu ya. Jadi ya wajar. Kalau hari ini belum kejual ya langsung malam ini antri aja di harga ARB ya. Di harga ARB 420 kurangi 7%. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, ini apa? Peserta terbanyak nih sejak IHSG hijau terus kemarin. Ya, jadi giliran merah banyak yang datang ya, banyak yang ikutan. Good, good, good. Eh, oh, saya mau kasih satu saham lagi. Eh, infonya, ini direksinya lagi ngumpulin. Ya, ini infonya direksinya lagi ngumpulin. Ya, sahamnya Crab namanya. Ya, cuman jangan nanya kapan digerakinnya, gitu ya. Cuman ini direksinya lagi pada ngumpulin dulu. Nah, mungkin kalau udah penuh, ya mungkin baru digerakin. Infonya begitu. Ya, ini yang ngasih info sama kayak orang yang ngasih info Enzo. Ya, sebenarnya tadi pagi saya dikasih info Enzo gitu. Ya, cuman karena ini orang baru lagi gitu ya, orang baru lagi. Jadi ya saya mau lihat dulu. Oh ternyata oke gitu ya. Ya, jadi kita akan lihat lah. Gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ingat ya, besok kajian eh, saya sarankan keluar. Ya, tapi bagi yang tetap mau di hold sampai 320, monggo silakan. Gitu. Cuman saya pribadi saya mau keluar. Jadi yang Mas Bay itu yang baru jalan ini ya, baru jalan dan udah beggar ini ya. Yang lain belum ya. Ya, mudah-mudahan secepatnya lah ya. BBRI, ya, BBRI tadi itu udah dibahas, ini so far oke ya, bertahan di atas 4460. Ya, ini harusnya bisa naik tutup gap. Ini ada gap nih. Nah, di sini. Ya, cuman ya kalau nggak mau muluk-muluk ya, dikurangin aja gitu targetnya. Masih menarik kok ini. Big Bang masih menarik.
Ya, cuman saya terus terang nggak berani yang BBCA tadi ya, karena naiknya udah terlalu tinggi. Gitu. Kalau BBRI, BBNI, Mandiri masih lebih oke, lebih berani gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ingat ya, jadi market so far sampai sekarang arahnya tuh udah bukan naik strong uptrend lagi ya, tapi jangka pendek itu sideways. Ya, jangka pendek sideways, jangka 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 pendek koreksi, jangka menengah sideways, jangka panjangnya masih strong uptrend. Cuman kalau yang mainnya pendek-pendek ya berarti udah mulai harus hati-hati gitu ya. Udah harus mulai hati-hati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Garuda Live. Garuda File. Apa itu Garuda File? Oh, emang ada ya soal Garuda File? Garuda Indonesia, Pak. Mungkin maksudnya. Ya, Garuda Indonesia masih suspend ya, Pak ya. Masih suspend. Dia mau red issue, jadi dapat suntikan dana. Terus red issue-nya juga bakalan kalian dapat suntikan dana itu model kayak Bumi. Punya utang, utangnya jadi dibayarnya dengan saham gitu. Kurang tahu nih. Saya belum baca sih yang file apa yang Garuda. Oke, ada lagi yang lain? Yang Garuda Indonesia, saya lagi cari tahu ke apa ke teman saya ya kapan dia mau revisi. Kebetulan saya ada kenalan yang kerja di Garuda. Ini saya kurang tahu nih Pak, chapter 15 ini apa ya? File chapter 15. Nanti coba saya tanyain ke teman saya dulu. Mudah-mudahan yang bersangkutan tahu infonya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, so kesimpulannya minggu ini, ya minggu ini eh, minggu yang cukup berat menurut saya, ya bakalan cukup berat kalau besok ataupun lusa itu nggak ada technical rebound, ya itu bakalan jadi minggu yang cukup berat. Tapi kalau ada technical rebound, besok technical rebound nih, Rabunya juga masih naik, Kamis masih naik ya, so far aman, so far masih bagus, ya. Sideways yang tadi di range 7.000 sampai 7.350 itu eh, bakalan terjadi mungkin sekitar 2 mingguan kalau gitu. Tapi kalau ternyata besok koreksi lagi, eh, Rabunya juga koreksi lagi ya itu sideways-nya mungkin bisa jadi lebih lebar dan jadi kurang bagus. Ya, jadi kurang bagus. Nah, kalau dari sisi sektoralnya
Kesimpulannya sih ya masih finance ya. So far finance yang paling oke untuk sekarang. Ya, untuk minggu ini so far finance yang paling oke. Cuman properti, energi itu harusnya ada teknikal rebound. Sedangkan kalau untuk infrastruktur kemungkinan akan ada rotasi lagi, ya balik lagi dari konstruksi ke telekomunikasi. Cuman telekomunikasi masih yang besar ya, jadi Telkom, ISAT, XL gitu ya. Untuk trendnya tuh masih belum terlalu kelihatan gitu. Ya, terus basic industri juga kalau besok technical rebound itu bakalan bagus. Ya, intinya besok harus technical rebound crossing di atas candlenya hijau maru busuk gitu ya. Itu bakalan bagus, sinyal bagus buat saham-saham di sektor eh, basic industri. Ya, terutama trio metal. Kalau trio metalnya juga bisa break ininya ya, neckline dari cup and handle ataupun ascending triangle. Ya, saham-saham apa sektor yang masih dihindarin ya transportasi, healthcare, terus beberapa saham di sektor teknologi gitu juga sebaiknya dihindari. Ya. Oke, itu aja dari saya buat malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu. Selamat malam dan happy cuan. Selamat malam, happy cuan.